Lo nggak akan jadi bucin lagi setelah nonton video ini, bro. Di sini, lo akan lihat cinta dan wanita dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sementara, kita tinggalin dulu teori-teori cinta yang berdasarkan filosofi, seni, dan budaya. Kita akan lihat cinta sebagai bagian dari neurochemistry, psikologi, dan biologi. Tujuannya, biar lo nggak takluk sama cinta dan wanita. Biar nggak jadi budak cinta. Berikut penjelasannya. Nomor 1. Yang bikin lo merasakan cinta adalah otak, bukan hati. Ada teori salah besar yang bilang kalau berpikir itu dari otak, merasakan itu pakai hati. Secara ilmiah, ini salah besar. Tanya ke guru biologi lo kalau nggak percaya, bro. Perasaan itu emosi. Dan satu-satunya bagian tubuh kita yang bisa mengatur emosi adalah otak. Feeling, mood, insting, rasa sayang, rasa kangen, rasa sedih, semua sumbernya dari otak. Hati gak ada kaitannya sama sekali dengan perasaan. Ini cuma dipakai dalam kalimat puisi. Jantung masih mending, ada sedikit hubungannya. Karena kalau kita jatuh cinta, jantung ikut deg-degan. Tapi dia jadi deg-degan karena perintah otak. Gak mungkin dia bisa deg-degan sendiri. Anggota tubuh kita semua berfungsi atas perintah otak. Makanya kalau otak rusak, otomatis kita mati. Setelah tahu hal ini, lo akan jadi sadar kalau logika dan perasaan itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Sama-sama bersumber dari otak. Jadi, kalau next time lo ngerasa pasrah, ngerasa sedih karena cinta dan wanita nggak bisa dilogika, cek lagi, bro. Bisa banget dilogika. Masalahnya, lo mau nggak pakai otak lo buat berlogika? Jangan-jangan lo malas mikir aja karena udah jadi bucin akut. Sorry agak kasar ya, bro. Ini demi kebaikan lo, biar lo bisa bangkit lagi. Jadi kalau lo mau bisa mengontrol perasaan, lo harus kuat secara logika. Harus terbiasa mengendalikan otak. Fakta kedua, kriteria ganteng menurut cewek itu bisa berubah-ubah, tergantung siklus menstruasinya. Ini berdasarkan studi terbaru dari Marty Haselton, profesor dari UCLA Amerika Serikat. Linknya ada di deskripsi. Saat masa subur, saat ovulasi, wanita lebih suka cowok yang macho, yang tinggi, tegap, wajahnya maskulin. Ini karena di masa tersebut, secara biologis, cewek ingin mendapatkan DNA terbaik untuk melanjutkan keturunan. Tahu sendiri kan, saat masuk periode ovulasi, artinya sel telur cewek siap dibuahi. Saat di luar masa subur, mereka akan lebih suka sama sosok pria yang terlihat bersahabat, mudah diatur, nyaman diajak ngobrol, dan yang siap menjamin si cewek secara materi. Singkatnya, yang kelihatan mapan dan punya duit. Apa artinya buat lo? Artinya adalah nggak ada cowok jelek mutlak di mata cewek. Kalau lo ganteng tapi nggak punya duit, cewek akan tertarik ngelihat lo sebagai orang yang bisa kasih keturunan yang bagus. Bakal tertarik banget sama lo saat dia mengalami ovulasi. Kalau lo ngerasa jelek, tapi lo bisa kasih rasa aman dalam bentuk nafkah, cewek juga bisa suka sama lo. Lebih idealnya lagi, kalau mau jadi cowok yang keren, lo bentuk badan jadi maskulin, plus bangun karir biar punya keuangan yang mapan. Kalau ada di kondisi ini, cewek bakal makin tertarik dan makin kecil peluangnya buat selingkuh. Tapi kalau gua tampang pas-pasan dan gak punya duit, gimana dong, bro? Artinya satu, bro. Stop mikirin cewek. Stop galau-galau karena wanita. Fokus dulu buat bagusin badan dan cari duit. Nomor 3, penyebab cemburu berlebih dan perilaku toksik adalah kebanyakan oksitosin dan dopamin. Pernah nggak tiba-tiba lo atau pasangan lo jadi cemburuan banget? Terus sampai ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal, kayak main tangan dan ngancam bunuh diri? Ini terjadi karena kelebihan dopamin dan oksitosin, bro. Dopamin adalah hormon yang dihasilkan saat lo senang, berhasil mencapai sesuatu. Misal saat lagi main game atau saat habis dapat like di sosmed. Oksitosin adalah hormon yang dihasilkan saat lo mesra-mesraan sama orang lain. Misal saat pelukan atau gandengan tangan. Kalau lo terlalu dekat sama pasangan, kebanyakan mesra-mesraan, ini justru bisa jadi toksik. Rasa cemburu, rasa pengen menyakiti pasangan dan diri sendiri bisa muncul. Ini adalah penjelasan kenapa biasanya cemburu buta muncul saat kita sedang sayang-sayangnya sama pasangan. Cara mencegahnya, jangan terlalu intens kalau mesra-mesraan. Kalau lo udah ngerasa terlalu mesra, kasih waktu, kasih jarak, lakukan hal yang lain. Fakta keempat, nafsu bisa bikin lo jadi bego. Yang dimaksud, kalau lo lagi terangsang, lagi nafsu buat enak-enak atau SANGE, menurut penelitian, ketika kita lagi nafsu, bagian prefrontal cortex dari otak jadi dimatikan sesaat. Padahal bagian ini yang bikin lo bisa berpikir logis dan kritis. Makanya, lo lihat sendiri kan, kalau udah kejebak nafsu,
Banyak cowok yang jadi nggak bisa berpikir logis. Contohnya, nggak mau pakai pengaman padahal belum siap jadi bapak. Seremnya lagi, ada yang sampai kalap, gelap mata jadi melukai atau bahkan membunuh pasangannya. Karena waktu SANGE emosinya terpancing naik. Jadi hati-hati dengan nafsu lo bro. Kalau belum jago mengontrol diri, jangan lakuin hal-hal yang nyerempet nafsu. Kesimpulannya, ini 4 rumus cinta dan wanita berdasarkan ilmu pengetahuan. 1. Perasaan itu sumbernya juga dari otak, bukan dari hati. Jadi, nggak sulit dan nggak ada salahnya untuk selalu bersikap logis saat jatuh cinta. 2. Bergantung periode kesuburannya, standar cewek tentang cowok ganteng bisa berubah-ubah. Nggak ada cowok jelek yang mutlak, kecuali lo nggak mau memperbaiki diri. Nomor 3. Kebanyakan mesra-mesraan justru bikin jadi cemburu berlebih dan toksik karena produksi oksitosin dan dopamin yang membludak. Nomor 4. Nafsu, SANGE, bisa bikin lo bego, kalap, gelap mata. Hati-hati ya bro. Jadi setelah tahu ini, jangan sampai lo jadi bucin bro. Selalu berpikir kalau cinta dan wanita adalah sebuah fenomena alam yang bikin hidup lo lebih indah, bukan lebih sengsara. Semangat bro.